Nama saya Edi Sasono Mulyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Grubuk, Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin Rangga. Berdoa, mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa pembelajaran kita nanti akan lancar sampai akhir kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk mempertebal rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya harap berdiri dan nanti ditirukan di layar LCD yang akan saya besarkan. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, rasa nasionalisme kita semakin tebal, kemudian rasa cinta tanah air kita juga semakin tebal. Kemudian saya akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Saya absen satu persatu. Aldi, Arti, Akbar. Terima kasih anak-anak sudah hadir semua pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian untuk lebih semangat, kita yel-yel dulu. Ya. Sudah hafal ya yel-yelnya anak-anak? Sudah ya? Baik. SMK Bisa. NKRI Hari. untuk kalian. Dan kita lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian kita review pembelajaran kemarin, materi yang sudah kalian baca di rumah. Mungkin salah satu bisa menceritakan kembali. Siapa? Tejo, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerangan dibagi menjadi dua, yaitu penerangan luar dan penerangan dalam. Penerangan luar antara lain lampu kepala, lampu sen, lampu senja, lampu rem, lampu kabut, dan lampu penerangan dalam antara lain lampu interior. Baik, ya saya kira cukup untuk materi yang sudah kita sampaikan kemarin, sudah disampaikan lagi oleh Tejo. Jadi saya harap menjadi pengingat untuk kalian semua tentang pembelajaran yang sudah lalu dan yang akan kita jalani hari ini. Kemudian anak-anak, di sini saya akan menunjukkan satu barang ya. Ini namanya apa ini? Saklar kombinasi. Ini letaknya ada di mana kalau di dalam mobil? Di bawah setir ya, di bawah setir, di bawah kemudi. Kemudian fungsinya untuk apa ya? Fungsinya Menyalakan lampu mobil. menyalakan lampu pada mobil. Jadi untuk pengendali dari lampu yang ada di kendaraan, itu khususnya lampu yang ada di luar dari kendaraan, itu biasanya kita mengendalikannya dengan saklar kombinasi. Kemudian saya mereview juga untuk sistem penerangan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu penerangan dalam dan penerangan luar. Tampaknya tegang semua. Jadi kita ice breaking dulu. Walaupun tidak terlihat, tapi
kita tetap sehat dengan memakai masker. Ayo, ditirukan sambil senyum. Nah, ini melatih otak kanan dan otak kiri kita. Semangat, ayo. Yuk, tirukan semuanya. Tersenyum ya. Ya. Tersenyum. Terima kasih. Tepuk tangan yang keras. Kemudian setelah ini Bapak akan menayangkan apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi anak-anak, pada sistem penerangan dan panel instrumen kita akan mempelajari membuat rangkaian lampu kepala pengendali positif. Nah, kemudian lampu kepala, peserta didik dapat membuat analisis rangkaian lampu kepala pengendali positif sesuai buku manual dengan benar. Kemudian setelah selesai melakukan praktik di bengkel teknik kendaraan ringan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat membuat rangkaian lampu kepala pengendali positif sesuai buku manual dengan cermat ya. Jadi dengan cermat. Itu tadi anak-anak untuk tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada hari ini. Kemudian untuk penilaiannya, saya nanti akan melakukan penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tadi sudah disampaikan apresiasi di depan tentang lampu kepala. Kemudian sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian saya akan membimbing kalian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini saya akan cerita dulu. Tadi malam Bapak sempat menemui sebuah kejadian yang kebetulan direkam. Kemudian nanti akan saya tayangkan untuk kalian. Kalian analisis, kalian mengambil kesimpulan sementara. Kira-kira yang terjadi nanti di situ itu apa penyebabnya. Jadi nanti silakan diamati tayangan yang akan Bapak tampilkan. Sudah jelas ya? Baik. Silakan diamati Anda. Silakan diamati. Baik, cukup anak-anak. Sudah bisa mengamati? Kira-kira kalian sudah mempunyai bayangan. Tadi mobil tadi kenapa ya? Terus kok tiba-tiba seperti itu ada apa? Apa yang dilakukan oleh pengemudi ya? Kemudian hasilnya setelah dilakukan sesuatu oleh pengemudi, hasilnya apa ya? Seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang bertanya dulu, silakan. Hai Pak. Ya. Bagaimana cara mengidentifikasi sapar kombinasi lampu kepala? Oh ya, berarti yang ditanyakan Akbar itu memang berkaitan dengan permasalahan tadi ya. Karena terlihat tadi pengemudi juga
menyalakan dari saklar lampu kepala. Kemudian pengemudi juga terlihat memeriksa bagian-bagian di bawah lampu kepala. Nah, karena ini berkaitan dengan keterampilan, maka jawaban akbar nanti akan Bapak terangkan di sesi keterampilan, di sesi praktek. Jadi lampunya hidup semua enggak? Enggak ya? Lampu apa yang hidup tadi? Lampu kepala. Jadi lampu kepala sebelah itu mati. Lampu kepala sebelah mati. Kemudian pengemudi turun memeriksa, diawali dengan menyalakan saklar. Kemudian memeriksa bagian-bagian di bawah dari kemudi hingga akhirnya mobil dapat normal dipakai lagi oleh pengemudi. Tandanya normal apa? Lampu kepalanya sudah bisa nyala semua. Nah, itu. Kemudian kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang peristiwa yang baru saja kalian lihat. Kemudian nanti kita cari korelasinya dengan tayangan PowerPoint yang akan Bapak sajikan. Baik, kita mulai dari sini. Lampu atau komponen dengan pengendali positif. Komponen dengan pengendali positif. Rangkaian pengendali positif merupakan rangkaian kelistrikan yang pemutusan dan penghubungan arus listrik dilakukan pada jalur positif baterai atau yang menuju ke beban seperti lampu, klakson, dan lain sebagainya. Saklar dialiri arus besar terus. Komponen tidak dialiri arus besar. Jadi dia hanya dialiri arus besar ketika saklar dinyalakan. Itu namanya pengendali positif. Yang awet komponennya atau saklarnya? Komponen ya. Berarti yang lebih cepat rusak adalah saklar. Baik, jawaban yang bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, untuk melengkapi dari yang saya jelaskan di depan, kemarin Bapak sudah mengirimkan bahan ajar. Ada yang sudah print out bahan ajarnya? Hand out sudah ya? Ya. Ada yang sudah. Kemudian kemarin juga saya kirimkan lewat HP. Berarti di HP kalian ada ini ya? Ya, tolong dibuka. Ya, dibuka yang sudah di print out, dibaca, kemudian bisa membuka HP-nya untuk membaca handout atau bahan ajar yang sudah Bapak kirimkan. Baik, saya kasih kesempatan untuk membaca, silakan. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Semua ya? Sudah. Semua. Baik anak-anak, mungkin saya cukupkan ya. Saya cukupkan, kalian bisa melihat ke depan, ya, di situ depan. Ini sama seperti yang ada di HP kalian. Ini adalah roda bahan ajar atau handout yang saya tampilkan di depan ini. Tadi kita sudah membahas rangkaian pengendali positif. Rangkaian pengendali positif. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada rangkaian pengendali negatif. Jadi kalau kita hubungkan dengan kejadian yang pertama tadi, kita bisa menarik benang merah antara apa yang terjadi tadi dengan yang kalian pelajari ini. Jadi nanti semuanya kita hubungkan sehingga di akhir pembelajaran nanti kita akan mengambil kesimpulan. Itu tadi materi yang sudah kalian baca baik di bahan ajar
kemudian di materi PowerPoint yang saya tayangkan itu sebagai pelengkap untuk nanti kalian menyimpulkan, memecahkan masalah yang ada di depan tadi. Karena sebelum itu nanti kalian pecahkan bersama, tetap akan menjadi masalah karena belum ada penyelesaiannya. Begitu ya anak-anak? Ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Bawa pulpen semua anak-anak? Sudah? Oh, belum? Ya, Bapak pinjami ya. Ini Bapak ada pulpen. Ya, silakan. Nih. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kalian saya bagi menjadi 2 kelompok, Bapak akan memutarkan video lagi. Ya, perhatikan tayangan di depan. Kemudian untuk tayangan ini semakin memperjelas kita untuk menuju ke pemecahan dari masalah yang saya tampilkan di depan tadi. Begitu anak-anak? Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan dulu, silakan anak. Ya, silakan. Bagaimana cara memeriksa relay? Untuk memeriksa relay, kita periksa terminal 85 dan 86. Silakan berdiskusi dengan temannya. Dan dibuka LKPD-nya, itu diamati, didiskusikan bersama temannya. Silakan. Ya, untuk kelompok 1, ada yang belum dipahami dari LKPD yang ada? Oh, ini tetap jaga jarak ya anak-anak. Tetap jaga jarak agar kita tetap sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari dengan baik, dengan lancar, sehat dan tidak sakit. 30. Kemudian untuk yang di bawahnya itu adalah jawaban akhir dari permasalahan yang ada di depan tadi. Jadi kalian melihat video di awal tadi, nanti disimpulkan di situ. Kemudian nanti kita akan menggeneralisasinya, kemudian ketemu kesimpulannya dan saya akan memberikan penguatannya. Poinnya di situ. Kemudian di bawah-bawahnya itu pengukuran pada komponen-komponen. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas bisa kalian tanyakan pada saat kalian praktek. Iya. Baik anak-anak, mungkin diskusinya cukup. Kemudian saatnya kita akan melakukan praktek apa yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pelajari lewat bahan ajar, kemudian LKPD, PowerPoint dan video tadi. Silahkan untuk kelompok 1 menuju ke stand 1, kemudian untuk kelompok 2 menuju ke stand 2. Untuk tetap menjaga jarak, 2 orang yang praktek ke stand, kemudian 2 orang menunggu di belakangnya. Ya, yang diperiksa apa? 85 dan 86 sudah ditemukan? Ya, kalau sudah bisa dituliskan ke LKPD-nya. Bagaimana akhirnya? Cekeringnya masih bagus atau tidak? Oh ya, baik. Silakan anak-anak untuk merangkai atau membuat rangkaian lampu pengendali positif yang ada di stand kelistrikan di depan kalian. Silakan dilakukan. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Bapak. Silakan.
Untuk yang tidak praktek bisa mengamati dulu, nanti bergantian dengan temannya yang sedang melakukan praktek. Gak usah tergesa-gesa ya. Yang penting bisa nyala nanti. Jadi rangkaiannya tidak konslet. Dijaga faktor K3-nya. Jangan sampai ada kabel yang terbakar. Kalau ada kabel yang terbakar berarti kita tidak bisa menjaga untuk K3-nya. Kemudian ini 30 kemana ini 30? 30 ke mana? Ke sekring ya? Ya, silakan disambung ke sekring 30-nya. Ambil langsung dari sekring aja, lebih aman. Jadi kita tidak lewat rangkaian lain. Sudah bisa nyala. Mana? Sudah bisa nyala ya? Sudah, Pak. Coba dihidupkan lampu dekatnya. Dekat. Ya, jauh. Dekat. Sudah. Ya, jauh. Kemudian dim. Dimatikan semua. Ya. Ya, untuk kelompok 1 sudah berhasil merangkai rangkaiannya. Bapak tanya, ini kira-kira kok redup kenapa? Arus bebannya kurang. Arus beban kurang. Berarti baterai sudah berkurang arusnya ya? Iya. Perlu dicas ya? Kalau redupnya itu di kanan kiri sama, memang ada kemungkinan arus dari baterai sudah berkurang. Tapi kalau redupnya cuma salah satu, berarti itu nanti ada masalah. Gitu ya? Kesimpulannya seperti itu. Bisa direlay. Kalau di relay enggak? Masalahnya kalau di relay itu begitu dia hidup, berarti relay enggak ada masalah. Kalau tidak hidup, berarti kita mencari gangguannya mulai dari saklar, sekring, relay, kemudian ke komponen. Kalau kita sudah yakin baterainya tadi bagus, ya. Kemudian negatifnya cara udah dikasih belum? Nih negatifnya ini negatifnya. Ya, ke negatif. Ya, ke negatif. Kemudian coba dihidupkan. Sudah nyala belum yang sana? Nah, sudah kan? Ya. Kita tinggal merangkai lampu jauhnya. Dekatnya sudah nyala. Silakan dicoba. Satu, kita menemui masalah di sini sama seperti yang ada di video tadi ya. Jadi lampu kepala mati sebelah. Lampu kepala mati sebelah. Ini sudah ada negatifnya belum kira-kira? Lampu yang sebelah sini sudah ada masanya belum? Belum. Nah, coba kita memasang. Apa? Hipotesnya apa? Coba, yang itu kabel yang diganti apa? Ya, diganti coba. Ya, betul. Coba. Nah, sekarang sudah hidup ya. Ya, berarti kalian sudah bisa menemukan dua gangguan yang terjadi pada lampu yang kalian rangkai. Kalau kita hubungkan dengan kejadian yang Bapak tayangkan di video tadi, ada hubungannya ternyata ya. Jadi permasalahan yang kalian temui pada saat merangkai itu dengan kejadian yang ditayangkan di video di depan itu ada hubungannya. Nah, itu tadi bisa kalian jadikan referensi untuk mengisi LKPD di halaman kedua. Ya, kalau kelompok ini sudah bisa semua, sudah bisa merangkai semua, bisa dirapikan untuk standnya, kemudian nanti bisa berdiskusi untuk melengkapi. Kesimpulannya apa ya? Ini nyala, sana nggak nyala.
Nah, bukan di situ. Ini dia masanya lebih bagus dari yang sana, sehingga lampunya tidak bisa terang. Itu. Jadi kita dapat kesimpulan ya. Mengapa bisa menyimpulkan massa? Karena lampunya nyala, tapi tidak terang. Kalau ada komponen yang putus, berarti lampu yang di sana itu tidak akan nyala. Itu. Sudah bisa menyimpulkan? Ya, baik. Kalau sudah bisa menyimpulkan, bisa dimatikan. Kita akhiri untuk sesi praktek hari ini. Kalian bisa melanjutkan untuk melengkapi LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan dilengkapi membentuk seperti tadi di awal U ya. Silakan untuk jaga jarak. Perhatikan dulu sabunnya. Posisinya bisa dibawa dulu. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari LKPD yang kalian susun, mungkin ada yang belum jelas. Kalau belum jelas ditanyakan ke saya. Untuk Mas Tejo, maskernya tetap digunakan ya? Maaf, ini Bapak tidak pakai masker karena jarak kita sudah memenuhi syarat ya, 2 meter. Ya. Kalau Bapak mendekati kalian, pasti Bapak akan memakai masker. Kalau ada yang belum jelas, bisa dikonsultasikan ke Bapak. Tidak ada kesulitan ya? Ada? Tidak ada ya? Kemudian untuk kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada? Ya. Baik, ini Bapak lihat kalian sudah semuanya menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian tiba saatnya kita untuk persiapan presentasi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Baik. Nanti untuk semua LKPD dikumpulkan, kemudian juga kalian foto, kemudian nanti diunggah ke link yang sudah Bapak bagikan. Kalian foto semua. Kan sudah selesai semuanya. Silakan foto. Semuanya mempersiapkan diri untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 2 nanti bisa memperhatikan kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi ke depan. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 memecahkan masalah yang ada di depan tadi dengan tetap jaga jarak ya. Silakan tetap jaga jarak. Silakan dimulai presentasinya. Kesimpulan jawaban pada permasalahan yang ditampilkan setelah peserta didik membuat rangkaian lampu kepala pengendali positif. Jawaban: lampu kepala mati sebelah yang ditampilkan pada video di awal pembelajaran dapat dianalisis sebagai berikut. Diagnosa penyebabnya. Penyebab pertama yang dapat terjadi adalah karena sekring dari lampu kepala yang mati tersebut putus. Kemudian, jika sekring dalam keadaan baik diteruskan dengan pemeriksaan pada relay dengan menggunakan multitester. Jika pemeriksaan pada relay baik dilanjutkan dengan pemeriksaan pada lampu kepala yang mati tersebut apakah pilihannya putus. Prosedur perbaikannya ganti komponen yang rusak. Tadi presentasi dari kelompok 1, mungkin dari kelompok 2 ada yang belum jelas, mungkin ditanyakan ke kelompok 1. Silakan. Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Ya. Baik, kalau sudah jelas kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Kemudian LKPD bisa langsung dikumpulkan di meja Bapak. Ya. Silakan. Kesimpulan jawaban pada permasalahan yang ditampilkan setelah peserta didik membuat rangkaian lampu kepala pengendalian positif. Jawaban: lampu kepala mati sebelah yang ditampilkan pada video di awal pembelajaran dapat dianalisis sebagai berikut. Diagnosa penyebab
Penyebab pertama yang dapat terjadi adalah pada saklar lampu kepala. Kemudian penyebab selanjutnya karena sekring dari lampu kepala yang mati tersebut putus. Kemudian jika sekring dalam keadaan baik, diteruskan dengan pemeriksaan pada multitester. Jika pemeriksaan pada relay baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan pada lampu kepala yang mati tersebut, apakah filamennya putus. Prosedur perbaikan, ganti atau perbaikan komponen yang rusak. Sudah? Baik, kalau sudah untuk kelompok 1, mungkin ada yang kurang jelas dari presentasi kelompok 2. Mau tanya apa? Silakan. Sudah jelas ya? Baik, sudah jelas. Kalau sudah jelas, LKPD bisa dikumpulkan ke meja Bapak semua. Dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 ataupun kelompok 2, tadi sudah kita dapatkan kesimpulan dari kejadian yang terjadi di awal pembelajaran tadi. Apabila ada hal seperti itu terjadi, maka yang kita periksa mulai dari baterai, kemudian saklar, kemudian apa lagi? Sekring, kemudian relay, kemudian komponen lampunya. Terus ada satu lagi yang kalian buat kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi belum menemukan. Kira-kira apa? Nah, permasalahan ini tadi sebenarnya kalian temui pada saat kalian merangkai lampu pengendali positif tadi. Nah, kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Kabel apa? Sudah betul kabel apa? Ya. Kira-kira kabel apa? Satu lagi yang menyebabkan lampu tidak hidup. Baterai bagus, semua komponen bagus, ternyata lampunya nggak hidup. Berarti kabel apa ini kira-kira? Pemasan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Bapak. Satu yang belum kalian sebutkan tadi adalah kabel masang. Jika kabel masa itu kendor, maka lampunya akan redup. Tapi jika kabel masanya lepas, maka lampunya akan mati. Seperti itu kan. Baik, itu tadi kesimpulan akhir dari pembelajaran kita untuk hari ini dalam memecahkan masalah yang sudah Bapak berikan di depan tadi. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak sudah membagikan di grup WA kalian, silakan dibuka HP-nya. Kita lakukan evaluasi di grup WA, sudah Bapak berikan linknya untuk melakukan evaluasi. Ya, silakan. Sambil nanti kita melihat di sini ya laporannya, kalian dapat nilai berapa nanti kita lihat anak. Ya. Respon yang ada di sini. Ya. Untuk tindak lanjut pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik anak-anak, di layar sudah terlihat di sini. Nah, bentar ya. Untuk Yusuf Tejo nilainya 100, kemudian Abdi Agus 80, Revangga 100, Arfi 100, Rehan 100, Nova dapat 40 ya. Terus Sony 80, kemudian Rio 100, ini Akbar ya, Akbar dapat 40. Jadi kesimpulan kita untuk yang belum tuntas hari ini hanya satu anak yaitu Akbar. Nanti akan kita berikan remedi. Kemudian anak-anak yang sudah tuntas nanti saya berikan pengayaan. Untuk kalian yang mendapatkan nilai 100 tepuk tangan dulu. Yang kemudian untuk yang belum tuntas, Akbar nanti tidak usah berkecil hati. Kita akan memberikan remedi untuk. Jadi kita melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa dijawab, Revaga, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dapat ilmu yang bermanfaat. Bapak tanya lagi, kira-kira kekurangan kita pada pembelajaran hari ini apa?
Bisa jawab. Mungkin Tejo, mungkin kekurangannya apa kira-kira ya? Gimana? Bisa di ruangan. Di Ruangan ini. kemudian kelebihannya kira-kira apa? Rio mungkin yang bisa menjawab. Kelebihannya apa? Bisa mempelajari, dapat ilmu baru atau apa kira-kira apa? Silakan. Dapat memahami materi. Semuanya dapat memahami materi ya? Ya. Dapat ya? Ya. Walaupun akbar tadi belum tuntas, tapi alhamdulillah untuk materi prakteknya tadi lancar semua. Jadi anak-anak sudah bisa memecahkan masalah yang Bapak berikan di depan tadi. Jadi kesimpulannya anak-anak, untuk permasalahan yang kita berikan di depan tadi pada pembelajaran hari ini, apabila kita menjumpai peristiwa itu suatu saat di jalan atau mobil kita sendiri, maka yang harus kita periksa mulai dari baterai dulu anak-anak. Baterai diperiksa, oh baterai tegangannya bagus, kita ke saklar. Oh saklar ini kok nggak ada masalah. Kita ke sekringnya nggak ada yang putus. Kita ke relay, oh relaynya ini kondisinya normal. Kita ke komponen normal. Oh ternyata ada kabel massa yang kendor. Seperti itu anak-anak. Kalau kita sudah mendapatkan satu kerusakan, misalnya pada sekring, kemudian sekring kita ganti, komponen kita nyalakan menyala, berarti kita tidak usah ke komponen selanjutnya. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Siapa yang mau tanya? Ayo. Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas semua ya? Ya. Baik anak-anak, karena sudah jelas semua, untuk materi pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang rangkaian lampu kepala pengendali negatif. Kalau hari ini pengendali positif, besok akan kita lanjutkan ke pengendali negatif. Jadi hari ini kalian sudah menyelesaikan di aspek pengetahuan maupun keterampilan untuk lampu pengendali positifnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak pesankan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian ingat selalu pesan dari pemerintah untuk menerapkan 3M. Pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Dan sekarang ditambah satu lagi anak-anak. Kira-kira apa? Jangan berkerumun. Seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri, untuk Mas Rio yang tadi sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di depan tadi, dari kesimpulan, menggabungkan kesimpulan dari kedua kelompok, saya beri ribet untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, silakan Mas Rio untuk memimpin doa. Hari ini mari kita berdoa bersama dan berdoa masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap hati-hati di jalan kalau nanti sudah pulang, dan jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi